Ada apa di rumah tua? Di sebuah desa terpencil terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri kokoh tapi terlihat angker dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding-dinding yang sudah berlumut. Penduduk desa seringkali mendengar cerita-cerita seram tentang rumah itu, tapi tidak ada yang berani mendekatinya, terutama setelah matahari terbenam. Suatu hari, sekelompok pemuda KKN di desa itu yang dipimpin oleh Robi dan bersama dengan 3 temannya, Dika, Tony, dan Nisa, Robi pun memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu pada malam hari. Jadi, siapa yang siap untuk petualangan malam ini? Tanya Robi sambil tersenyum. Aku siap, jawab Dika dengan semangat. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Tony dan Nisa hanya mengangguk meskipun wajah mereka menunjukkan sedikit ketakutan. Mereka berempat pun mempersiapkan senter, kamera, dan alat rekam lainnya untuk mendokumentasikan petualangan mereka. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, mereka berempat tiba di depan rumah tua itu. Pintu depan rumah itu terlihat seperti sudah lama tidak dibuka, berderit ketika Robi mendorongnya perlahan. Ayo masuk, kata Robi sambil menyalakan senter dan melangkah masuk. Bagian dalam rumah itu sangat gelap dan berdebu. Laba-laba membuat sarangnya di sudut-sudut ruangan dan bau apek menyengat hidung mereka. Tapi mereka tetap melangkah lebih dalam, menelusuri setiap sudut rumah itu. Di ruang tamu, mereka menemukan perabotan tua yang sudah rusak dan hancur. Foto-foto lama yang menggambarkan keluarga yang pernah tinggal di sana tergantung miring di dinding. Mata-mata di foto itu seolah-olah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mungkin keluarga ini yang menghantui rumah ini, gumam Tony dengan nada setengah bercanda. Nisa yang sejak awal sudah merasakan tidak nyaman, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Robi, aku merasa ada yang tidak beres di sini. Kita harus pergi sekarang, bisiknya dengan suara gemetar. Robi hanya tertawa kecil. Tenang saja Nisa, tidak ada apa-apa di sini. Ini semua hanya cerita. Tapi saat mereka melangkah lebih jauh, lampu senter mereka mulai berkedip-kedip. Suara aneh mulai terdengar dari lantai atas, seperti langkah kaki yang berat. Mereka saling berpandangan dengan cemas. Kita periksa ke atas, tanya Dika mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Dengan hati-hati mereka naik ke lantai 2, tangga kayu berderit di bawah kaki mereka, membuat suasana semakin mencekam. Di lantai 2, mereka menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Kita masuk, tanya Tony dengan suara bergetar. Robi mengangguk dan membuka pintu itu perlahan. Di dalam kamar, mereka melihat sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Di depan cermin, ada sebuah kursi kayu yang tampak seperti sering digunakan. Tapi yang paling mengejutkan adalah bayangan yang tampak di cermin. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan pakaian putih berdiri di belakang mereka. Robi berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Kalian lihat itu? Tanya Robi dengan suara bergetar. Dika, Tony, dan Nisa hanya mengangguk, wajah mereka pucat pasi. Tiba-tiba cermin itu retak dengan suara keras, membuat mereka terlonjak mundur. Kursi kayu di depan cermin bergerak sendiri dan terlempar ke arah mereka. Kita harus keluar dari sini, teriak Nisa dengan panik. Mereka berempat berlari turun dengan cepat. Namun saat mereka mencapai lantai bawah, pintu depan yang tadi mereka masuki kini tertutup rapat. Robi mencoba membukanya dengan sekuat tenaga, namun pintu itu seakan terkunci dari luar. Kita terjebak, teriak Dika. Suara langkah kaki dari lantai atas semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berlari mengejar mereka. Mereka mencoba mencari jalan keluar lain, tapi semua jendela terkunci dan sulit dibuka. Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara lembut namun menyeramkan dari lantai atas. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Robi berbalik dan melihat bayangan wanita itu mendekati mereka dari tangga. Wanita itu melayang dengan cepat, wajahnya terlihat hancur dan penuh darah. Matanya kosong menatap mereka dengan tajam. Lari! Teriak Robi, menarik tangan Nisa dan berlari menuju dapur. Di dapur, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang menuju ke gudang bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, mereka membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Di dalam gudang, suasana lebih gelap dan pengap. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi suara langkah kaki wanita itu semakin mendekat. Robi melihat sebuah pintu lain di ujung gudang dan segera berlari ke arahnya.
Tapi saat dia membuka pintu itu, dia hanya menemukan tembok bata. "Kita terjebak," bisik Tony dengan putus asa. Wanita itu kini berada di pintu gudang, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini," katanya dengan suara yang memecah keheningan. Dalam kepanikan, Robi melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah kapak tua. Dia mengangkat kapak itu dan bersiap melawan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, wanita itu melayang ke arahnya dengan kecepatan yang mengerikan. Nisa yang berdiri di dekat Robi tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dia berbalik dan melihat wanita itu di sampingnya. Wajahnya begitu dekat hingga Nisa bisa merasakan napas dinginnya. Dengan satu jeritan terakhir, Nisa pingsan dan jatuh ke lantai. Mereka mencoba membangunkannya, namun Nisa tetap tidak sadar. "Kita harus keluar dari sini sekarang," kata Robi dengan suara gemetar. Mereka bertiga akhirnya menemukan sebuah jendela kecil di sudut gudang. Dengan susah payah, mereka berhasil membukanya dan melarikan diri keluar dari rumah tua itu. Saat mereka tiba di luar, mereka langsung menuju ke rumah kepala desa untuk meminta bantuan. Kepala desa yang mendengar cerita mereka hanya mengangguk dengan serius. "Kalian beruntung bisa keluar hidup-hidup," katanya. "Banyak yang pernah masuk ke rumah itu dan tidak pernah kembali." Malam itu mereka tidak bisa tidur. Bayangan wanita itu terus menghantui pikiran mereka. Mereka tahu, meskipun mereka berhasil keluar, rumah tua itu masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Dan di dalam rumah tua itu, suara langkah kaki masih terdengar, menunggu korban berikutnya yang berani masuk ke dalamnya.